Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Misteri Dua Sisi Reborn. Kali ini gue ditemenin sama Bang Isya sama Ki Andre. Tema kali ini kita akan bahas namanya penyakit goib. Penyakit goib itu apa sih, Ki? Kalau bisa Ya, dibilang. kalau saya pertama itu kasat mata tuh bukan penyakit yang medis ya, di tempat medis. Oke. Jadi secara yang kasat mata ya. Kasat mata, Di hal mata sih Di banyak luar sih kayak nalar di ya. luar nalar terus banyak juga kayak kiriman juga. kayak hal-hal yang ya kadang suka ada yang keluar paku Nah. dan surupan, rupiah gitu-gitu ya. Nah, Prosesnya sih itu proses. Ah. Bukannya biasa kayak gitu. banyak model dan tipe penyembuhannya ya. Nah, nanti kita akan coba bahas sedikit tentang penyakit, lebih bukan sedikit sih, banyak ya, Banyak. agak ngupas tentang penyakit goib. Kebetulan narasumber yang nanti akan kita undang itu mungkin Sobat MDes sering lihat beliau ya, karena memang dia salah satu tim di MDes juga. Nah, kebetulan punya kelebihan ya, salah satu kelebihan untuk menyembuhkan memang hal-hal yang dari sisi goib nih gitu. Dan memang spesialis ataupun kelebihannya itu untuk membantu orang hal yang secara goibnya nih. Tuh, nanti kita akan coba undang, tapi sebelum kita ngundang narasumber nih Mbak Kis, gue pengen cobain produk apa sih nih Mbak? Maksudnya kayak minuman apa sih nih? Kayaknya gue penasaran deh. Yang ada di depan. Di depan ini nih gitu. Oke, cobain dulu deh. Oke deh, kita cobain ya. Cobain apa nih? Cobain ya. Gimana menurut lo? Pas. Si Kiamik nih. Kalau dari gue sih, gue karena kurang suka manis ya Mbak. Ini pas. Nggak terlalu manis. Nggak ya? terlalu manis. Jadi kan kadang ada satu kayak minuman yang manisnya tuh colok banget ya. Kalau ini nggak terlalu manis, nggak terlalu flat juga, tapi di Rasa tengah-tengah banget nih. ya rasanya Ya, tengah gitu. Ini minuman nih dari produknya Milky Way. Itu yang salah satu jenisnya matcha. Oh, rasa Ih, matcha. rasa banget ya. Rasa Rasa. sih. Nah, lagi bahan ya. Oke, jadi nanti mungkin kita akan bahas lagi produk ini. Nanti untuk lebih lanjutnya kita undang narasumber kita ya. Langsung aja. Narasumber ya. Kita panggilkan aja ya. Ki Maulana. Ki Maulana. Sehat Bu? Sehat. Lu Sehat, lama Ki. nih kita nggak jumpa nih. Baru ketemu lagi. Sehat-sehat ya? Setahun nggak ketemu ya. Ih, setahun. Aduh. Udah sibuk banyak pasien. Asik. Iya, kayaknya sih gitu. Alhamdulillah ada aja. Cek kau ya. Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Gimana Ki Maul nih? Ini kan tema kita kali ini kan penyakit goib ya Ki. Iya. Apa sih mungkin Sobat MDS tuh pengen tahu sedikit tentang gitu. penyakit goib itu tuh ada macam-macam kan mungkin. Iya pastinya. Nah, yang mau kita kulik kali ini, yang kita bahas ini kisah nyata ataupun kisah real yang Ki Maul alamin gitu. Berdasarkan pengalaman Ki Maul ya. Berdasarkan Ki Iya. Maul secara real atau nyata tanpa dibuat-buat ya Ki maksudnya. Jadi gini, kita jelasin dulu nih ya. Hmm. Penyakit gaib itu ada dua. Oke. Satu dari jin, satu dari manusianya sendiri. Oke. Nah, kalau dari manusia sendiri itu biasanya penyakit hati itu, iri, Ya. dengki, Oke. hasad itu, ain itu termasuk dengki. Nah, kita pernah punya pengalaman itu di daerah Majenang. Oke. Majenang itu di tahun 2021 bulan November. Oh, lah. baru dong Ki? Iya, Baru 21 baru. November. Nah, jadi saya ke sana itu sampai di malam Kamis. Berangkat Malam dari Kamis. Dari sana itu Kamis Rabu. oh, dari Rabu Oke. sore. Rabu sore kan jauh tuh naik motornya tuh sampai 2 jam Naik gitu. motor Ki. Naik motor Oh, luar curam biasa gitu juga kan. lagi. Nah, sampai ke situ di daerah Majenang itu kanan kiri itu pohon pinus, hutan pinus. Ya, oke. Nah, sampai di sana ketemu sama keluarga besarnya. Ini salah satu Dia salah satu customer yang customer punya saya penyakit. ada di daerah Majenang. Bukan korban dong, customer. Customer. Customer yang Ya. punya sisi Ya. bisnis nih ya. Sampai di sana saya ketemu keluarga besarnya. Mana yang sakit? Oke. Oke. Tapi sebelum jauh ke sana Ki, Hmm? kok bisa
Ki Maul sejauh itu ke sana. Itu. Oh gitu. Ya itu mungkin dari mulut ke mulut aja kali bang. Iya. Berarti track recordnya Iya. bang. Alhamdulillah. Bisa sampai ke Majenang maksud lo udah jauh. Di sini. Nah sampai di sana saya diketemukan dengan yang sakit. Oke. Nah, saya tanya nih sama keluarganya nih, Mang, saya orang yang keberapa nih yang kesini? Wah yang ke-80 mah ada pak, katanya. 80 ya. Mamang ngobatin ini, Mamang ini udah habis apa aja? Oke. Udah habis sawah sama kebo. Itu selama pengobatan Ya. 80 orang itu udah habis harta. Iya, udah habis kebo 1 sama sawah. Belum ada yang cocok lah intinya itu ya. 2 tahun itu begitu. Selama 2 tahun. Penyakitnya si itu. Si Mamang itu Berarti laki nih. laki. Oke. Keadaannya gimana? Itu kalau kita makan satu piring itu cuman mungkin 2 sendok kali ya. Itu dari pagi sampai maghrib itu belum habis. Si korban. Mamang itu nggak mau makan. Akhirnya kita ketemu, kita ngobrol. Saya lihat dulu pertama dari mata nih. Nah, saya tanya, udah habis berapa? Sekian. Dia bilang, oh, Mamang ini dibohongin. Saya bilang, itu yang ngaku-ngaku berkedok agama, cuman pengen duitnya Mama. Saya bilang gitu. Istilahnya Komersil agama-agama gitu kan. Iya. Akhirnya kita lihat, kita ketemu, ada yang bilang disantet lah, ada yang bilang dikeluh lah, ada yang bilang sukmanya diambil lah, digantung lah di pohon ini, di Gunung Cermai lah, begitu macam-macam. Nah, kalau kita sebagai logika manusia, saya nggak mau ngambil kegaibannya dulu. Oke. Nggak mau. Saya ngambil coba ilmu psikologisnya. Oke. Nah, sama ilmu agamanya di mana. Oke. Udah itu dibahas, masalah psikologis, masalah agama. Saya ngeliat matanya, oh yaudah saya tahu penyakitnya. Itu dari ngelihat mata doang. Dari mata. Itu udah bisa kebaca. Nah, makanya saya bilang penyakit gaib itu ada 2, ada dari jin, ada dari manusianya. Oke. Saya lihat matanya, saya ngobrol, Mang, saya cuma mau ngomong 1 pertanyaan, tapi Mamang jawab dengan jujur sejujur-jujurnya. Itu dari psikologis. Iya, di psikologisnya. Saya pasti baca, Mamang kangen nggak sama ibu? Itu umur 52 tahun, nangis seperti bayi uring-uringan. Si Mamang itu umur 52. 52. Oh, ya Selamat udah ya, separuh bayar lah. Nah, akhirnya ngomongan lebih lanjut saya kupas, ternyata Mamang kangen nggak sama ibu? Langsung nangis guring-guringan. Bilang, Tapi alhamdulillah. sebelum jauh Ki, kondisi si Mamang ini tuh apakah dia terbaring di kasur Enggak, atau dia cuman pagi sampai sore di teras kamu bengong aja begini. Dari pagi sampai sore berarti sama 2 tahun. secara fisik masih sehat. Sehat. Keadaan normal maksudnya. Normal, alhamdulillah normal. Oh. Cuman dari pagi sampai sore itu begini aja, selama 2 tahun begitu. Oke. Saya tanya begitu, insya Allah, Mamang keluarga besar, saya berani ngejamin nih, 1000% ini bukan penyakit gaib, artinya penyakit dari jin. Nah, saya rentetin jalan ceritanya, kenapa Mama? Saya tanya, Mamang kangen nggak sama ibu? Nangis, baru. Dicerita. Saya langsung jawab lagi 2 pertanyaan. Dosa apa yang Mamang perbuat sama ibu? Oke, sebelum jauh ke depan Ki, maksudnya si Mamang ini punya cerita apa? Apakah dia sudah menceritakan semua? Belum. Saya sama keluarga itu yang di Majenang, saya nggak kenal. Sama keluarga itu besar semua saya nggak kenal, sama ajengan-ajengan itu saya nggak kenal. Mamang yang ngomong, betul, saya baru tahu ketemu itu. Mamang yang ngomong, apa saya yang ngomong? Mamang itu ngomong sama keluarga besar, udah abang aja yang ngomong. Maaf ya Mang ya, saya bilang maaf banget. Kan ibu Mamang kan agak-agak nih, agak-agak kurang. Ibu berarti masih ada? Masih ada. Belum meninggal? Belum meninggal. Oh, Waktu itu belum meninggal. Waktu itu belum meninggal. Pada saat kondisinya kayak begitu tuh. pada Mamang itu masih sehat walafiat. Oh. Nah, jadi saya bilang pada saat Ki Maul pengobatan di sana, ibunya masih ada. Ibunya udah nggak ada. Oh. Jadi itu Mamang itu sakit tuh udah 2 tahun. Oke. Berarti kejadian sebelum ibunya meninggal. Saya tanya, Mamang yang ngomong apa saya yang ngomong? Nah, karena dia nggak mau bercerita, oke lah saya ngomong. Dosa apa yang Mamang lakuin sama ibu? Diem tuh semua keluarga besar.
Saya ngomong ya, Mamang pernah nggak ibu lagi makan nih piringnya, sendoknya, Tendang. Ditendang atau pakai kaki? pakai kaki, ini piringnya. Astagfirullah. Geser. Nah, itu saya alamin, gitu. Jadi walaupun manusia, ibu, bapak, walaupun keadaan kurang normal, masih ada karomahnya. Itu orang ada. tua. Meskipun kondisi fisik, Iya, maksudnya jiwanya udah nggak sehat lagi. sehat. Iya. Berarti Itu- secara medis sebenarnya ibunya si Mamang itu sebenarnya kurang sehat. Kurang sehat, kurang waras lah. Kurang kalau waras. dibilang. Naon. Nah, udah gitu alhamdulillah ketemu solusinya. Mamang itu udah jam 2 pagi tidur. Sholat subuh lah dia. Berarti Kimaul nginep di sana Nginep saya. Rencana saya itu cuma 3 hari di sana. Jadi seminggu di sana itu. Oh, Itu karena ada lagi yang datang lagi, ada lagi yang datang lagi, ada lagi yang datang yang lagi. datang lagi ini warga sekitar atau Iya, jadi Mamang punya saudara. Ini ada ini, ada Oh, saudara, iya. konsultasi Kalian. juga gitu. Bukan job fair dia. Situ. Iya, dia bilang Semangat gitu. Doski. job fair? Nah, akhirnya selama Mamang itu 2 tahun nggak pernah sholat, tiba-tiba kan kalau di kampung kan masih pakai langgar ya, bukan Iya. sholat langgar. Itu dia sholat subuh. Habis selesai sholat subuh, Mamang itu pulang bawa pacul, bawa arit, langsung ke kuburan ibunya. Kuburan. Alhamdulillah sudah mau makan lagi, sudah mau minum lagi, normal. Akhirnya dia normal lagi, berkebun lagi. Oh. Gitu. Terkadang banyak manusia orang pinter yang dalam artian punya ilmu kegaiban itu yang selalu dibahas pasti ilmu gaib. Oke. Padahal nggak selalu. Oh. Ada, Sisi gitu ya. Iya, ada ilmu agama, ada ilmu psikologis, macam-macam ilmu di situ ada. Gitu. Kalau cara saya nggak harus ilmu kegaiban. Dengan kita belajar psikologis, kita lihat tatapan matanya, udah ketahuan, ini matanya kosong. Oke, berarti Oke, secara nggak kalau langsung tadi dari sisi Mm-mm. psikologisnya ya, Fit, ya. Tapi kan emang sebenarnya kan banyak yang kayak gitu. Iya, cuman yang saya, ajang nyari kesempatan. nah, Karena cuman dia- yang saya sayangkan itu banyak yang berkedok agama, Nah, gitu. Ya, ya. Tadi saya bilang ada penyakit dari jin, ada penyakit dari manusia itu sendiri. Nah, Mamang ini dari manusia itu sendiri. Oke. terutama ya Iya, kandung ibu kandung sendiri, sendiri itu. Berarti Dahsyat itu. selama Dahsyat waktu emang, pada dahsyat. saat si ibunya masih hidup, Hmm. maksud kurang lebih kan berarti kurang lebih sekitar 50 tahun ya dia Iya. hidup si Mamang itu. Iya, Itu secara nggak langsung berarti si Mamang ini durhaka ya bisa ya dibilang. bisa dibilang begitulah. Durhaka mungkin sama durhaka pas lagi mungkin posisi ibunya ini nggak waras itu. Ya, iya, kan? itu dia ibu nih kalau mau makan piringnya. Iya. Karena mungkin Oke, kayak kalau tadi mungkin dari sisi psikologisnya tuh, Hmm. kalau yang dari sisi goibnya sendiri, Ki, Nah, dari sisi goib, cerita yang paling nyata selama Oh, ini, cerita paling yang nyata. seru lah menurut oh ya, yang serem Pengobatan. lah, gue yang kuat Iya. gue ini. oh gitu. Tapi tak dulu maksud gua untuk yang tadi si Mamang udah clear belum? Udah, alhamdulillah, Mamang saya dapat kabar. Kan Endingnya tuh apa? Iya. Endingnya Endingnya itu, Mamangnya itu sudah bisa 2 hari kemudian udah mulai berkebun lagi. ya. Udah beraktivitas Udah normal beraktivitas lah. lagi. Jadi selama ini yang orang-orang itu ngaku kena santet lah, kena teluh lah, sukmanya dicabut lah, itu bohong ternyata. Oke, berarti kalau pada saat Kimaul datang, ini Hmm. gua runut cerita ya, Iya. cerita dari Kimaul. Kimaul datang, ngobrol, Betul. cuman kan di runut ceritanya dia dulu ya si Mamang ya. Betul. Tapi dilihat dari tatapan mata, Kimaul Ya, udah bisa membaca bisa, secara insya psikologisnya. Lalu yang kedua, Kimaul bisa merunutnya itu bukan dari secara kegoiban, Bukan. tapi secara pribadinya Ya. Pribadi. Ya, si betul. personalnya dulu gitu kan. Setelah itu kan ngobrol nih kan, udah ternyata udah ketemu titik permasalahan. Iya betul. Nah, setelah Dari itu hati. dari hati. Susah sih itu sih kalau udah apalagi kalau itu kan. Nah, kejadiannya itu kan langsung seketika. Maksud saya pada saat Kimaul dirunut tentang si customer itu Hmm, langsung seketika si customer itu sehat lagi ya? langsung sehat. Oh, langsung. Subuhnya langsung keluar. Kalau subuh pergi ke kuburan ibunya, hari itu juga, subuh itu juga. Itu kan warga gempar di kampung itu, di Majenang itu. Di kampung itu, Mungkin alhamdulillah. minta maaf lah. Ya, iya, kalian udah sering ziarah ke kuburan ibunya. Setelah sholat subuh terus dia ke makam, Iya. dia udah mulai kembali normal. Normal. Sampai besok kan Jumat dia sholat Jumat, asar, Oh. kelanggar itu. Alhamdulillah itu selama 2 tahun itu yang nggak pernah sholat, dia sholat lagi. Tapi selama yang sebelum kejadian 2 tahun ini, si Mamang ini 5 tahun, apakah memang hidupnya dia bisa dibilang ya jauh dari agama? Ya, Dia nggak sholat.
karena kemarin dia lagi sakit dia nggak sholat. Enggak, Selama 2 maksudnya tahun itu. maksudnya selama kurang yang bukan yang pada saat kejadian 2 tahun itu, Kim. Oh gini, Yang masa lalunya dia. ketika dia taat agama, dia mengaplikasi nggak itu ilmu agamanya. Jadi ilmunya cuma buat dia sendiri, tapi di aplikasinya nggak ada. Oh. Gitu. Dia punya ilmu nggak diamalin misalnya gitu. Tapi kan kalau dilihat dari tingkah lakunya sendiri juga bisa dikatakan ya jauh juga. Iya. Kan durhaka sama ibunya Nah, gitu kan. makanya Allah itu ngasih penyakit sama manusia tuh dari 3. Ini kalau versi saya ya, Oke. dari rezeki, dari makanan minuman, perkataan, perbuatan, sifat dan tingkah laku. Nah, si Mamang ini kena dari yang poin ini, perkataan, perbuatan, sifat dan tingkah laku ini. Oke. Gitu. Berpengaruh ke psikologisnya dia. Iya, psikologisnya dia. Jadi secara goib sebenarnya dia tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada ya. Langsung seketika alhamdulillah masih diizinin ya sama yang di atas Iya. ya, maksudnya untuk kembali Iya, normal. cuma sayangnya sudah habis kebun 1 sama sawah gitu dia. Untuk pengobatan Betul ya, lah, iya. sebenarnya ya. Nah, ini mungkin salah satu cara pengobatan Kimaul yang bisa, kalau misalkan Sobat MDS ada yang mungkin mau konsultasi ataupun mau penasaran dengan apa sih yang dialamin sama Sobat MDS dengan dirinya, atau adalah mau konsultasi, mau ya boleh untuk konsultasi ya Ki, maksudnya Boleh siap. boleh untuk sharing dulu tanpa harus misalkan mau percaya pengobatannya gimana, karena macam-macam untuk apa ya, pengobatan Kimaul tuh macam-macam ya, maksudnya nggak langsung secara ruqyah, nggak langsung enggak. secara Jadi gini apa, Kang, gitu. kalau boleh saya potong ya, ketika orang datang ke saya, misalnya dia punya penyakit lah ya, walaupun saya tahu itu penyakit kena santet, kena telu, saya nggak mau ngambil ke situnya dulu. Oke. Karena kita manusia punya logik nih, kita ambil ilmu medisnya dulu. Oke. Ilmu medis nggak kena, kita ambil ilmu psikologis. Oke. Ilmu medis nggak kena, psikologis nggak kena, baru kita lari ke situ. Oke. Dari Poin terakhir. Ini poin terakhir. tapi pengalaman Kimaul selama mencoba ngebantu customer Kimaul ya, maksudnya itu berapa persen untuk keberhasilannya? Ya alhamdulillah sampai sekarang masih sering berkomunikasi. Dengan klien. Iya alhamdulillah. Ada nggak satu momen yang bisa dibilang gue gagal nih? Ada. Itu Ada. apa tuh Ki? Ini yang paling saya bilang hampir dahsyat itu ya. Saya bilang hampir dahsyat gitu ya.